Siap, Prof. Ada, Prof. Coba kakek dan nenek, putra-putri ada berapa jumlahnya tuh? Dari Bapak ada 7, dari Ibu ada 11. Wah, luar biasa tuh. Sama. Kakek saya dari bapak itu 7, dari ibu saya 9. Ya, Pak Dovita ya? Iya, Nah, Prof. tapi lihat bagaimana mereka berhasil mendidik anaknya yang banyak itu, betul? Betul, Prof. Nah, saya tanya, emang zaman itu ada internet? Belum ada, Prof. Nah, emang zaman itu semua bisa sekolah ke tempat sekolah yang baik? Belum. Belum. Malah waktu itu zaman-zaman kita masih dikejar-kejar sama Belanda Jepang kali ya. Betul kan? Ya. Nah, Iya, tetapi benar. mereka berhasil mendidik putra-putrinya dengan baik. Jadi kalau sekarang kita melihat kondisi yang jauh lebih baik begini mengeluh, nah paling gampang kita belajar dari kakek nenek kita. Karena dari situlah saya juga belajar. Jadi pasti kan sekarang lebih baik dari zaman dulu ya, Mbak ya? Iya, betul, Prof. Nah, itu nomor satu Bapak Ibu sekalian ya. Karena seorang guru yang benar-benar guru, yang saya bilang yang DNA-nya guru, DNA mengalir dalam darahnya guru, itu dalam kondisi apapun, dia merasa tetap bisa survive dan merasa gembira. Karena DNA guru itu mau di sebelahnya cuma ada pasir, cuma ada batu, ya cuma ada rumput, dia bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putri didiknya. Itulah darah yang mengalir dalam guru. Itulah yang membuat kakek-kakek kita, nenek kita itu orang-orang yang hebat karena mereka adalah guru-guru di dalam keluarganya. Ya, Mbak Novita bisa baca nggak yang di depan ini? Saya kasih tampilkan. Siap, Prof. Nah, coba Ibu Novita baca deh. Pendidikan dalam definisi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ya, ini definisi pendidikan resmi loh, Mbak. Oke? Iya, Prof. Nah, saya tanya Bu Novita, ada nggak tulisan guru di situ? Nggak ada, Prof. Ada nggak tulisan papan tulis di situ? Tidak ada, Prof. Ada nggak tulisan sekolah di situ? Tidak ada, Prof. Ada nggak tulisan internet di situ? Tidak ada. Yang ada tulisan apa? Satu, ada sadar dan terencana, betul? Iya, ya, usaha sadar dan terencana, Nah, betul. artinya kita harus merencanakan ya. Ya, siap. Kemudian ada kata-kata suasana belajar, betul? Ya, siap, Prof. Kemudian ada proses pembelajaran, betul? Betul, Prof. Dan yang paling penting pusatnya ada di peserta didik, betul? Iya, Prof, betul Nah, dari sini saya bertanya-tanya pada diri saya, di mana posisi guru ya? Jangan-jangan ada di definisi belajar atau di definisi pembelajaran ya? Coba kita lihat ya. Oke. Ya. Coba definisi belajar dibaca, Ibu Novita. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Ada kata-kata guru? Tidak ada, Prof. Ada kata kepala sekolah? Tidak ada, Ada Prof. kata ruang kelas? Tidak ada, Prof. Ada kata kapur? Tidak ada. Ada kata Zoom? Tidak ada. Ada kata IT? Tidak ada, Prof. Lah, yang ada apa dong katanya? Perubahan relatif permanen. Perubahan relatif permanen terhadap apa? Perilaku atau potensi perilaku. Nah, jadi kalau peserta didik kita ada perubahan perilaku atau potensi menjadi lebih baik, berarti bagus dong, benar ya? Iya. Oke, tinggal satu definisi lagi yaitu pembelajaran. Ini yang menarik. Coba dibaca. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ini menarik ya, mulai ada menarik nih. Ya. Iya, Prof. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, ayo chattingkan ke saya. Halo, yang dimaksud pendidik ini siapa saja ya? Ini ada kata-kata pendidik di sini. Yang pasti guru, betul ya? Iya, Prof.
Siapa lagi selain guru? Ayo, saya tunggu chattingannya semua. Orang tua. Orang tua, bagus. Ayo yang lain, saya tunggu di chattingan. Orang tua. Oke, siapa lagi? Ayo teman-teman yang lain, saya tunggu di chattingnya. Ayo Bu Novita, selain orang tua, siapa lagi? Masa cuma guru dan orang tua? Masyarakat. Masyarakat. Oke, siapa lagi? Lingkungan. Namanya pendidik pasti manusia ya. Oh iya. Ayo, boleh nggak keluarga saya menjadi pendidik? Iya, iya. Boleh. Boleh nggak adik saya jadi pendidik bagi saya? Boleh. Boleh. Adik saya boleh. Boleh nggak pemuka agama? Bisa. Bisa, pemuka agama. Oke. Siapa lagi? Masa cuma segini? Ayo, siapa lagi? Nah, ini belum ada yang chatting nih. Saya nunggu chattingannya. Ayo teman-teman Papua dan Papua Barat. Coba dichattingkan. Ayo. Siapa lagi? Pemuka agama, guru, orang tua, masyarakat. Ya, dan jadi semua apa namanya? Tetangga boleh nggak tetangga Mbak Davita? Tetangga boleh, Prof. Tetangga boleh, itu kan ya? Iya. Nah, jadi semua manusia itu berpotensi menjadi penduduk. Ah, ini udah banyak nih. Ustadz, bagus. Teman, bagus. Teman juga bisa jadi pendidik, bagus. Siapa lagi tuh? Pasangan hidup. Wah, tuh. Saya juga banyak belajar dari istri saya. Wah, pasangan hidup. Terus dari pacar, bagus. Wah, ini kreatif teman-teman. Mantan, wis inilah. Bagus, dengan mantan kita dididik ya. Oke, ada mantan, teman sekerja, bagus ya. Sekarang, sumber belajar itu apa saja, Mbak? Ayo teman-teman, guru-guru, sumber belajar itu apa saja yang kita kenal dulu kan buku ya, Bu Novita ya? Ya, buku. Itu dari mana lagi sumber belajar itu? Bagus, internet, sumber belajar. Dari mana lagi sumber belajar? Siaran TV, bagus tuh, ada yang nulis siaran TV. Ya. Koran, oke, bagus. Mana lagi? Lingkungan. Lingkungan, oke. Ada yang bilang tuh barusan sosmed, saya tulis sosmed. Ada yang nulis lagi radio, kita tulis radio. Ya. Ada yang nulis lagi apa tuh? Alam sekitar, hebat sekali. Saya tulis alam sekitar, ya. Ada yang nulis lagi kitab suci, bagus. Kita tulis kitab-kitab suci dan kitab-kitab yang lain, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah sumber belajar dan lain sebagainya. Koran, oke, koran udah ada tadi ya. Nah, sekarang lingkungan belajar, Bu Novita. Yang kita tahu kan kelas misalnya. Di mana lagi lingkungan belajar? Pasar boleh nggak jadi lingkungan belajar kita? Iya, bisa. Bisa. Oke, di rumah. Oke, di mana lagi? Di pasar, di rumah. Ya. Gimana lagi, ayo? Waduh, di kebun, di pantai, bagus. Di kebun, di pantai, ya. Gunung. Di gunung. Iya, ada yang di tempat ibadah juga ya, Prof. Di tempat ibadah. Nah, dan lain sebagainya ya, Bu Novita ya. Iya, siap, Prof. Artinya saya ingin mengatakan apa kepada teman-teman di seluruh Papua. Sederhana yang ingin saya sampaikan. Bahwa belajar di dalam kelas bersama guru pakai buku itu cuma satu dari ribuan variasi pembelajaran. Benar nggak, Mbak? Iya, benar, Prof. Nah, ya kan? Dan lihat di depan di situ. Tidak dikenal istilah teknologi, tidak dibilang ruang kelas, tidak dibilang radio, tidak dibilang guru, ya.
Tapi Siap, yang Prof. dibilang adalah pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Betul ya? Ya, Prof. Nah, kesalahan orang Indonesia selama ini kita berpikir bahwa satu-satunya cara pembelajaran itu di dalam kelas sama guru pakai buku, bener nggak? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan ke seluruh teman-teman guru. Ayo kita kembali ke dalam definisi pembelajaran yang sekarang dengan kondisi pandemi menjadi lebih relevan untuk kita. Karena saya yakin teman-teman guru di Papua dan Papua Barat pasti lingkungannya berbeda-beda lingkungan belajarnya. Ada yang dekat gunung, ada yang dekat pantai, ada yang dekat kebun, ada yang dekat pasar. Sumber belajarnya berbeda-beda. Yang internetnya cepat, ya pakai internet. Yang internetnya lambat, ya pakai WA. Yang nggak dapat sinyal, ya pakai lingkungan. Yang masih nangkep radio, ya pakai radio. Yang ngajar, kalau gurunya nggak boleh ketemu, kerja sama orang tua, sama masyarakat, kerja sama dengan pasangan, kerja sama dengan family. Nah, ya kan? Yang penting apa? Yang penting lihat di depan. Ada perubahan terhadap peserta didik dalam hal perilaku dan potensi. Artinya Anda sebagai guru sudah menjalankan tugasnya. Ya, nah itulah inti dari semua ini. Makanya oleh Mas Menteri kita diberikan kebebasan, yaitu merdeka belajar. Anda merdeka menentukan tujuannya, Anda merdeka menentukan bahannya, Anda merdeka menentukan siapa pendidiknya, Anda merdeka menentukan lingkungan belajarnya, Anda merdeka memilih sumber belajarnya. Yang penting tidak melanggar prinsip-prinsip pendidikan dan peserta didik mengalami perubahan setelah bertemu dengan Anda. Itulah makna pendidik, makna guru, teman-teman sekalian. Jadi kita tidak perlu berkecil hati. Mau ada internet cepat, internet lambat, oh itu cuma salah satu sumber belajar kok. Ya kan? Mau sekolah ditutup, pandeminya lama, itu cuma salah satu lingkungan belajar kok. Ya kan? Mau gurunya bisa ketemu siswa apa tidak, itu salah satu pendidik. Nah, yang penting adalah kita bisa mencari cara yang paling tepat untuk membuat siswa kita menjadi lebih baik. Kenapa teman-teman sekalian? Karena belajar itu adalah hak asasi manusia yang menempel mereka semenjak lahir. Ya, manusia itu secara hakikat memang sudah masuk ke dalam tubuhnya untuk belajar. Anak-anak kecil yang baru belajar jalan nabrak tembok, besoknya pasti nggak nabrak lagi karena dia belajar, ya. Dan orang tuanya adalah arsiteknya tuh, terutama ketika masih berada di rumah. Gimana cara mengajarkan anak atau putra putrinya? Nangkep di sini Mbak Novita ya? Siap, Prof. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian sekarang melihat gambar di depan, bahwa yang namanya PJJ, pendidikan jarak jauh, tidak harus online. Bisa offline juga. Karena universitas terbuka di Indonesia itu sudah PJJ. Dimulai di tahun 84. Pakai apa dulu kirim-kiriman modulnya, Bu Novita coba? Pakai kapal, Prof. Pakai kapal, pakai pos, betul ya? Iya, pos, ya. Nah, itu dari tahun 84, itu sudah PJJ namanya. Pendidikan jarak jauh. Bedanya dengan sekarang ada tambahan teknologi online. Jadi kalau online-nya bagus, pakai online. Online-nya masih jelek, pakai offline. Nah, jadi misalnya begini. Misalnya Bapak Ibu berada di desa atau di gunung, mereka punya handphone, tapi sinyalnya naik turun. Ya Bu Novita ya? Siap, Prof. Nah, saya belajar dari satu teman guru saya di Papua. Apa yang dia lakukan?
Dia pergi ke kota, di kota dia download materinya, dia pindahin ke flash disk. Sebagian dia pindahin ke memory cardnya handphone. Kemudian dia pulang ke desanya, memory cardnya di copy. Akhirnya belajarnya dari handphone tapi tanpa pakai kuota. Karena sudah masuk ke flash disk atau ke memory card. Masuk akal nggak, Mbak Novita? Ya, guru-guru di daerahnya dapat semua buku-bukunya karena dikirim lewat Bluetooth dari handphone ke handphone. Dan untungnya tidak bayar kuota, kan cuma pakai Bluetooth. Iya, betul, Prof. Betul ya, Bu Novita ya? Betul itu sekali, saya Prof. belajar dari guru-guru. Justru mereka adalah guru bagi saya, teman-teman itu. Kemudian contoh lain lagi, Mbak Novita. Saya suatu ketika itu diminta untuk mengajarkan guru-guru di seluruh Indonesia waktu itu oleh teman saya. Saya tanya, saya ngajarnya pakai apa ya? Ternyata dia bilang, suruh belajar menggunakan WA. Waduh, ngajarin apa? Tolong ajarkan guru-guru Indonesia supaya bisa menulis. Tetapi hanya pakai WA. Karena guru-gurunya berada di daerah yang sinyalnya kurang baik untuk Zoom. Jadi pakai WA aja ya, Prof. Oke. Saya diminta ngajar dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Akhirnya saya gembira, saya mengajar cara menulis pakai WA. Caranya gimana? Ya saya tulis kalimat demi kalimat, cuman saya kasih nomor. Kalimat pertama, selamat malam Bapak Ibu Guru. Kalimat kedua, hari ini kita akan belajar menulis ya. Kalimat ketiga, saya mulai menulis dari tahun begini. Terus saya bikin kalimat tuh. Jadi saya punya WA tuh udah kayak kitab suci aja tuh. Ada ayat-ayatnya ceritanya gitu ya. Sampai 1 jam, itu kurang lebih ada 500 kalimat. Setelah itu tanya jawab. Tanya jawabnya menarik. Dia bilang begini gurunya. Saya ingin menanyakan kalimat nomor 70, Prof. Nah, gampang lihatnya, ya kan? Saya ingin mendapat penjelasan kalimat nomor 123, Prof. Nah, saya langsung lihat. Saya scroll up ke atas, dan lain sebagainya. Alhasil apa? Alhasil 25 buku sudah diterbitkan oleh penerbit Andi dari guru dari Sabang sampai Merauke yang hanya belajar melalui WA. Nah, itu luar biasa, guru-guru kita hebat mereka itu. Ya. Nah, artinya apa? Semua itu bisa dilakukan. Jadi kayak sekarang nih misalnya, kan kita lihat nih ada teman-teman yang suaranya jernih, ada yang suaranya tak kedengaran, ada yang suaranya mati-mati ya, Bu Novita ya. Iya, Prof. Saya tidak boleh menyerah, saya harus mencari cara supaya teman-teman semua bisa mendengarkan apa yang saya katakan. Oke, misalnya kita belajar ya. Ayo teman-teman sekalian, kita pura-puranya belajar bahasa Indonesia nih. Ya, saya tunggu di chattingannya ya. Oke. Tolong buat pertanyaan yang jawabannya pasti ayam. Ayo. Wah, ini pinter ini. Pak Rianto. Rianto Alolinggi. Saya pikir ke kota bungkus sinyal. Bisa aja sinyal dibungkus. Nah, nih. Hewan apa yang bertelur? Jawabannya belum tentu ayam. Kalau saya jawab bebek, nah, ayo cari lagi. Bikin pertanyaan yang jawabannya Pak. Hewan apa yang tanduknya di kaki? Boleh ayam. Makanan kesukaan apa? Upin dan Ipin. Saya nggak pernah nonton. Saya bilang hamburger lagi. Belum tentu ayam. Hewan apa yang berkokok? Ayam. Bagus. Hewan apa yang berkotek? Ayam. Bagus. Ya, hewan apa yang punya ceker? Bebek juga punya ceker. Ya, hewan apa yang selalu dibunuh oleh KFC? Apa? Oke, ayo yang lain lagi. Hewan apa yang diadu? Jangkrik,
Bukan ayam, jangkrik bisa diadu. Ayo. Hewan apa yang berkokok di malam hari? Bingung saya, karena ayam biasanya pagi-pagi. Nah, bahan baku apa untuk KFC? Tepung. Nah, belum tentu ayam kan? Nah, ini cara saya ngajar Bu Novita kalau cuma bisa pakai WA. Tuh ternyata pada jawab semua, pada happy semua ya kan? Iya. Nah, ini belajar bahasa kecil-kecilan itu ya. Nah, hewan apa yang ditemui di KFC? Kecoa mungkin lagi lewat itu ketemu di KFC, belum tentu ayam jawabannya ya. Nah, ya, Bro. Nah, itulah contoh teman-teman sekalian bahwa kita bisa menggunakan apa saja untuk pembelajaran. Karena ketika Anda kreatif, itulah namanya guru, ya. Jadi kalau sekarang misalnya ya, Anda lihat di depan, ini kan banyak nih ya. Sekarang pakai Zoom, pakai Webex, pakai Google Meet, pakai Hangout, pakai YouMeetMe, pakai WA. Apapun bisa kita pakai untuk belajar teleconference. LMS-nya kita tahu ada Moodle, ada Edmodo, ada Schoology gitu ya, ada rumah belajar ya. Kalau mau kuis pakai Kahoot, Quizizz, Google Form, pakai apa aja silahkan. Mana yang paling bisa membantu Bapak Ibu. Karena Merdeka Belajar artinya Bapak Ibu memiliki keleluasaan untuk menjadi arsitek proses pembelajaran. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, Mbak. Bagaimana orang guru-guru Indonesia mencoba untuk berbagi inisiatif. Jadi konten lengkapnya di handphone, nanti dari handphone dikirim ke handphone yang lain. Hemat kuota, nggak perlu jaringan. Ya kan? Ada lagi yang berbagi belajar dengan cara pakai kios. Apa itu pakai kios? Nah, mereka membeli hard disk. Hard disknya isinya adalah hard disknya isinya adalah bahan, kemudian dihubungkan ke komputer yang ada di balai desa. Nah, habis itu dikopi deh sama satu desa rame-rame di situ. Nah, ngopinya kan sekaligus lama, tapi begitu selesai ngopi, semua anak-anak kita sudah punya bahan yang diinginkan, ya. Nah, ini banyak yang dilakukan. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat gambar di depan, ini gambar cara orang Indonesia PJJ. Guru di sebelah kiri, siswa di sebelah kanan. Kalau dia lewat kota besar, di kota besar internetnya udah bagus, dia lewat jalur bawah nih, lewat infrastruktur internetnya keren, ya udah, yang punya internet bagus langsung guru sama siswa lewat Zoom, lewat yang lain-lain. Tapi kalau internet jelek, ya sudah lewat infrastruktur jalanan. Apa itu infrastruktur jalanan? Gurunya keliling dengan protokol kesehatan, ketemu siswanya, bawa buku, ya nggak apa-apa juga, ya kan? Nah, atau yang tengah-tengah, yang namanya hybrid. Jadi Indonesia itu negara yang sangat heterogen. Artinya apa heterogen itu? Masalahnya heterogen. Artinya apa? Solusinya juga heterogen. Saya nggak bisa bilang semuanya harus pakai Zoom. Saya nggak bisa bilang semuanya harus pakai YouTube. Karena tiap kondisi berbeda-beda. Disitulah maka saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali lagi melihat definisi pendidikan, melihat definisi belajar, dan melihat definisi pembelajaran. Kalau Bapak Ibu membaca definisi pendidikan, belajar, dan pembelajaran dengan baik, maka Bapak Ibu akan memahami apa yang dimaksud Mas Menteri dengan Merdeka Belajar. Karena Bapak Ibu guru diberikan hak menjadi arsitek untuk membuat peserta didik kita lebih baik dari sebelumnya ketika bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti apa perubahannya? Saya tidak perlu khawatir. Karena kita belajar setiap hari, setiap detik, setiap jam. Seorang guru yang memberikan hal-hal yang kecil, membuat orang lebih pintar walaupun sedikit, itu sudah luar biasa. Karena pengalaman itu akan ditambah terus dari hari ke hari, sehingga mereka menjadi pribadi yang hebat. Nah, begitu Bapak Ibu Guru.
Ya, saya tinggalkan materi saya ini. Saya mohon maaf tidak bisa lama-lama karena memang hari ini saya full harus mengajarkan teman-teman di Bank Indonesia. Tetapi Bapak Ibu guruku tercinta, kalau Anda ingin lebih banyak lagi memahami bagaimana teknologi informasi bisa dipakai untuk pembelajaran, Ibu Novita, jangan lupa buka channel Ekoji. Ya, EKOJI di YouTube. Subscribe, like, dan share, katanya begitu. Karena di dalam ada lebih dari 500 video. Lebih dari 500 video. Untuk apa itu semua videonya? Berisi teknologi pendidikan, berisi bagaimana kita PJJ dalam situasi yang serba terbatas ini. Demikian Ibu Novita, dan sebagai akhir, mohon maaf Bu Novita karena saya harus jalan jadi nggak bisa tanya jawab. Tetapi Bu Novita, saya ingin memberikan kenang-kenangan kepada teman-teman di Papua dan Papua Barat, boleh? Boleh Prof, dengan senang hati. Oke, kenang-kenangan adalah persembahan lagu nyanyian antara saya dan istri saya untuk guru-guru tercinta di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Mudah-mudahan berkenan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan sharingkan sekarang. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Mbak Novita tolong kasih lihat saya apakah terlihat dengan baik apa tidak ya. Siap Prof. Nah, apakah kelihatan sharingannya? Siap Prof. Oke, selamat menikmati. Kembali kami menyanyikan salah. 5, 4, 3, 2, 1, go. Kembali kami akan membawakan lagu lama dalam arti kata lagu-lagu kenangan ketika masih berada di sekolah dasar. Yang dulu seminggu sekali selalu ditayangkan di TVRI. Pianonya Bu Mainar. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Prof. Indrajit untuk sharing ilmunya di pagi hari ini dan sangat-sangat menyenangkan serta tidak membosankan. Hanya karena dibatasi oleh waktu, beliau harus... Halo Prof, masih di mute Prof? Ya, terima kasih Mbak. Nanti lain kali kita mampir lagi lebih lama di Papua dan Papua Barat ya. Siap, dengan senang hati Prof. Kami Salam akan hormat saya untuk semua teman-teman Pusdatin yang tercinta.
Terima kasih Prof. Sukses Eko. semuanya, sukses, selamat belajar, salam sehat untuk semuanya. Amin. Terima kasih Prof. Sehat-sehat juga. Terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta yang luar biasa, itulah tadi materi yang sangat-sangat menginspiratif sekali untuk kita di pagi hari ini. Jadi bagaimana kita tetap menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, walaupun dengan akses internet yang terbatas. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian pasti punya banyak pertanyaan, tapi kita tunda dulu untuk pertanyaan, nanti bisa disampaikan pada saat